Udah gitu ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ayoli wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa belajar, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Pada pagi hari ini kita masuk bab baru ya, khobar inna. Yang di khobaru inna atau saudaranya, rumusnya khai, khobaru inna. Baik. Di sini disebutkan khabaru inna ialah khabar inna atau saudara-saudaranya ialah khabar yang dimasuki inna atau saudaranya. Ismu inna atau saudaranya rumusnya alif i gitu ya. Alif i. Rumus ini enggak mesti ya. Rumus bebas sajalah. Ini kan untuk memudahkan saja. Ya kalau kita ngirob nanti pakai langsung saja ismu inna, enggak usah pakai kode-kode ya. Kemudian ialah mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Amalan inna atau saudaranya ialah menasobkan isimnya. Yang kedua merupakan khobarnya. Untuk menyusunnya inna wa ismuha wa khobaruha harus sesuai bilangannya atau ada duhuma dan jenisnya nau'uhuma. Jadi ayoli wa rahimani Allah wa ikum jami'an. Untuk inna dan saudara-saudaranya ini ada persamaan dengan kana dan saudara-saudaranya. Ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya sama-sama masuk kepada mubtada dan khobar. Artinya apa? Sebelum ada inna, kalimatnya adalah susunan mubtada dan khobar. Itu sama dengan kana kan? Kana juga seperti itu. Sebelum kemasukan kana, susunan kalimatnya adalah mubtada dan khobar. Sama berarti. Perbedaannya, kalau kana kemarin apa fungsinya kana? Merubahkan isimnya menjadi isim kana, menasobkan khobarnya menjadi khobar kana. Kalau inna kebalikan. Ya, kalau inna kebalikan. Menasobkan isimnya menjadi isim inna dan merupakan khobarnya menjadi khobar inna. Jadi yang marfu itu khobar inna.
Jadi yang marfu itu khobar inna, sedangkan isimnya nasab. Karena kita kan sekarang sedang bahas apa? Al-marfu'at. Ingat ya? Apa itu al-marfu'at? Isim-isim yang marfu, isim-isim yang rafa. Ada berapa itu? Ada 6 kan? Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il dan naibul fa'il. Ini kan seperti di halaman 59. Coba itu 59. Nah, 59 yang kolom yang pertama. Ya, keadaan-keadaan i'rabnya isim. Halatu raf'il ismi, 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 al-mubtada'u, 4 al-khabaru, 5 ismu kana au ahwatuha, yang ke-6 khabaru inna au ahwatuha. Tapi kan kalau pembahasannya yang pertama apa? Mubtada dulu kan. Kemarin di awal kita kan sudah belajar mubtada, sudah belajar khobar, sudah belajar isim kana dan saudara-saudaranya. Nah, sekarang khobar inna. Itu deh, khobar inna dan atau saudara-saudaranya. Nanti setelah ini baru fa'il, baru setelah itu naib fa'il. Kita masih di sini. Makanya di sini judulnya khobar inna. Karena khobar inna lah yang marfu. Sedangkan isimnya nasab. Bisa ya sampai sini? Ada yang masih bingung? Sudah siap belajar? Mana tahu masih asik kan ini? Asik ngambang. Sudah siap? Siap. Hamzah? Anak tanya antum, Antum bantu ingatkan antum. Jadi sebelum kemasukan inna, kalimatnya adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi semua hukum yang ada di mubtada dan khobar berlaku di sini. Sebagaimana waktu kita bahas kana dan atau saudara-saudaranya. Apa itu syarat-syarat buat mubtada? Harus sama. Ya, mubtada dan khobar harus sama dalam sisi bilangannya dan juga jenisnya. Di sini juga berlaku. Apa fungsinya tadi inna? Menasabkan isimnya, merupakan khobarnya. Udah itu aja. Udah ya, bisa ya? Enggak, sampai sini dulu. Kita belum bahas. Sampai sini udah bisa ya? Bisa. Ya itu. Yang penting itu. Aman? Ya, sampai sini udah tahu ya, paham ya? Apa fungsi inna tadi? Terus menasabkan isimnya, merupakan khobar. Udah sampai sini dulu. Ya. Kalau bahasa Arabnya tansibu ismaha wa tarfa'u khobaraha. Kebalikan dengan kana kemarin. Kalau kana kan kita ngiromnya apa kana? Kalau kana kemarin tarfa'u ismaha wa tansibu khobaraha. Nah, kalau ini dibalik. Kalau inna ini nanti inna ngiromnya tansibu ismaha wa tarfa'u khobaraha. Saya siap ya? Nulisnya sama, tinggal dibalik saja, jangan lupa. Nanti kalau umpama suruh nulis ngirobnya inna apa? Tulis itu aja, tansibu ismaha wa tarfa'u khobaraha. Aman ya sampai sini ya? Aman semuanya? Aman ya? Masya Allah. Aman, siap ya? Harus dipastikan dulu, karena ini puasa, terus baru bangun tidur mungkin ya, si kaget. So, dilihat aja yang kemarin, catatannya kemarin ada. Kan itu asalnya dari kata nasob, mansub, itu kan pakai so kan. Ini tansibu.
Baik. Aman sampai sini? Kita lanjutkan. Baik. Perhatikan contohnya sama dengan contoh di mubtada dan kana dan saudara-saudaranya kan? Perhatikan. Sini ada contohnya Muhammadun Rasulullahi. Nah, kalau kita i'rab Muhammadun, i'rabnya apa? Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li annahu ismul mufradi. Kemudian Rasulullahi, Rasulu khabarun, rasulunya saja ya, rasulunya. Rasulu khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun. Ingat yang panjang dia, mudhafun. Biasa kan bacanya sesuai dengan tulisannya agar nanti antum nulisnya benar. Kemarin itu banyak yang nulisnya mudhafun, pendek saja. Dha-nya tidak dipanjangkan karena ketika baca mungkin dia tidak panjangkan. Jadi bacanya iya. Jadi wa huwa mudhafun. Kemudian Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufradi. Baik, ini susunan mubtada wal khabar. Kemudian kita masukkan inna. Inna Muhammadan Rasulullahi. Tetap ya. Khabarnya tetap. Inna Muhammadan Rasulullahi. Nah, bacanya Rasulullahi. Kita i'rab. Inna tansibu isma'a tarfa'u khabaraha. Muhammadan ismu inna mansubun walamatu nasbihi fathatun karena ismul mufradi. Kemudian rasulu beda sekarang. Khobaru inna ada innanya sekarang. Khobaru inna marfuun ramatu rafihi dhammatun li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun. Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufradi. Mumtaz. Enak kan? Mudah insyaallah. Baik. Barisan kedua, siapa yang bisa mau ngirau nih? Dibaca dulu, kemudian diterjemahkan, kemudian diirab. Ayo. Siapa berani? Kalau Muhammadun Rasulullah udah tahu artinya ya. Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kemasukan inna Muhammadan Rasulullah, inna artinya sesungguhnya. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu bedanya. Jadi inna itu sesungguhnya maknanya adalah taukid, untuk menguatkan. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik, yang kedua, siapa yang mau berani? Coba. Artinya najihan. Najaha kan sudah pernah kita najah. Mana najah? Sukses, sudah pernah kalimat ini najaha. Ayo, tahan. Pakai ini biar masuk ke ini. Rekaman. Enggak baca jadi. At-talibani najihani. At-talibani artinya murid yang sukses, murid.
Dua orang murid laki-laki yang sukses adalah berhasil. At-talibani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun bukan talibani apa alif ya, alifun li'anahu ismu muannats ismu tsanna itu kembali iya ismul mutsanna oh ya ismul mutsanna ya. Najihani khabarun mansubun oh iya kebalikannya marfuun wa alamatu raf'ihi domatun tadi alifun li'anahu ismul mu'tsanna. Ina at-talibaini najihani ya. Najihani apa? Ya najihani tetap ya. Oh ya. Marfu. Ina apa tadi itu? Oh, tansibu ya, ismu ismaha wa tarfa'u khabaroha. Terus at-talibaini apa namanya isim ina ismu ina iya ismu ina mansubun wa alamatu nasbihi yaun li'anahu ismul mutsanna. Terus apa najihani apa namanya khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ya'u juga alif ya. Oh iya ya, kembali tadi ya, lupa. Alifun li'anahu ismul mutsanna. Tadi boleh bawa buku tadi kan belum kan ya. Bahan langsung hafal dia, masya Allah. Tanpa buku ya. Dan masya Allah. Yang ketiga, Najul Bika. Bawa bukunya. Nggak apa-apa. Nyerapnya aja. Bahan tadi langsung dia tanpa buku. Al-mudarisuna hadiruna murid guru-guru para guru hadir telah hadir. Al-mudarisuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi li'annahu jam'ul muzakkarin salimun. Hadiruna khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi
waun li'annahu jam'ul muzakkarin salimun. Innal mudarisina hadiruna. Inna tansibu ismaha watarfa'u khobaroha al mudarisina mubtada'un ismu inna mansubun walamatu nasbihi yaun li'annahu jam'ul muzakkarin salim. Hadiruna khobaru inna mansubun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi waun li'annahu jam'ul muzakkarin salim. Jadi ingat ya, yang nasab yang mansub itu adalah isim inna, khobarnya tetap marfu. Yang berubah itu di mubtada menjadi isim inna, i'rabnya mansub setelah kemasukan inna. Khobarnya tetap, i'rabnya sama dengan khobar sebelum kemasukan inna. Ya, bisa ya? Yang ketiga ini ada agak sedikit tricky ya, karena dia sambung dengan ya mutakalim gitu kan. Nah, yang anak tulis saja lah ya. Terus paman tulis ya, udah lama juga anak nulis. Kan awalnya adalah ana. Apa itu ana? Toh. Kok ngebiarkan? Ana irabnya apa? Mubtada. Tapi kalau ana nulisnya singkat aja lah ya, kan antum udah tahu ya. Pakai rumus aja ana ya. Mubtadaun fi mahali raf'in, mumtaz, fi mahali raf'in. Talibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun annahu ismul mufrad. Sekarang kemasukan inna, perhatikan dia. Inni jadinya. Ana menjadi inni. Nah, di sini perubahannya dia. Ya, aslinya kan inna di sini, cuma ada ya, maka harokatnya menyesuaikan dengan ya ini. Enggak mungkin bisa inna, itu susah. Ya, jadi inni libun, tetap libun. Ana libun. Jadi ngirabnya lagi. Ngirabnya inna dulu ya. Inna dan sibu ismaha tarfa'u waha. Iya-nya di sini enggak ada anna lagi. Ya, sini dhamir mutakalim kan? Sini ismu inna fi mahali nasbin. Kan nasab, fungsinya inna kan menasabkan. Fi mahali nasbin. Talibun tetap.
Talibun khabaru inna nam marfu'un walamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Itu ismu inna ya, bukan ismu anna ya. Inna, ini di sini kan hamzahnya. Kalau anna nanti di sini di atas. Nah, ini kan a. Ya. Kalau di bawah itu mesti bacanya i, walaupun nggak ada harokatnya. Masuk? Tapi amalnya kan anna. Hah? Kita lagi bahas ismu anna enggak apa. Kita bahasnya ismu anna atau ismu inna? Oh, ismu inna ya. Iya. Belum lagi ismu anna. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, lanjutkan. Ini kan udah biasa tuh, udah bisa semua itu. Apa lagi yang antum tulis itu? Udah banyak itu kesannya. Baik, bawahnya ya. Antum muslimuna. Antum, padahal tirab. Pakai ini. Sini. Takut. Terjemahkan dulu ya. Antum muslimuna. Antum mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi antum. Antum oh ini. Astagfirullah. Antum mubtada'un fi mahalli raf'in. Muslimuna khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu jam'ul mudzakkarin salimun. Innakum muslimuna. Inna tansibu ismuha wa tansibu ismaha wa tarfa'u khabaraha. Ini apa kum misalnya? Kum ismu inna fi mahali raf'ain. Gitu ya, Ustaz ya? Ismu inna fi mahali nasbin. Muslimuna marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun. Muslimuna khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu jam'ul mudzakkarin salimun. Mungkin di sini yang perlu diperhatikan, kalau ini kan sudah ada ya terlihat. Kalau misalnya nanti, nah ini Anda kasih contoh. Misalnya ada kalimat anta apa ya? Anta tobibun. Misalnya, anta tobibun. Apa artinya anta? Kamu seorang laki-laki, tobibun seorang dokter. Coba masukkan inna menjadi Inna. Hah? Iya. Jelas inna di depannya kan masukkan inna. Inna antanya berubah menjadi inta. Innaka. Nah, jadi maksud ana pinginnya ini. Ana kan tadi di sini ana menjadi ya gini kan. Terus antum menjadi kum. Itu dari mana tahunya?
Ah itu dia, domir nasab muttasil itu yang diambil. Bukan muttasil ya, munfasil. Domir nasab munfasil. Domir nasab munfasilnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah itu. Kalau iyanya kan itu tambahan saja, tapi yang di domirnya itu dilihat yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Terus iya sama na, gitu kan? Nah, itu diambil. Jadi domir ketika kemasukan inna, dia kan posisinya nasab, maka merubahnya diambil yang di domir nasab munfasil. Bisa ya? Bisa ya? Contoh lagi, praktek, tes lagi. Contoh. Anti muslimatun. Masukkan inna. Coba. Anti muslimatun. Innaki muslimatun. Bisa ya? Bisa paham ya? Innaki muslimatun. Lagi. Biar semakin paham. Apa ya? Domirnya kita ambil yang kalau antun aja lah. Antunna talibatun. Inna kunna. Terus talibatun. Diambil jamaknya ya. Talibatun. Jamak apa itu? Talibatun jamak muannas salim. Baguslah. Saya bawahnya sekarang kita i'rab yang bawahnya. Kembali ke bukunya. Perhatikan terakhir, contoh yang terakhir itu hadzani kitaba Muhammadin. Nah, ini seru ini. Hadzani kitaba Muhammadin. Nah, terjemahannya apa itu? Hadzani. Ini menunjukkan apa itu? Ini dua kan? Dua. Coba kita ulangi. Isim isyarah apa saja isim isyarah? Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Terus dzalika, dzalika, ulaika. Tilka, dzalika, ulaika. Ini isim isyarah. Perhatikan di sini. Kalau hadzani antum bayangnya ingat berarti dua mudzakkar. Ini adalah dua kitab Muhammad. Ini adalah dua kitab Muhammad. Kemasukan inna. Nanti ngirobnya nanti aja. Ngirobnya nanti. Kemasukan inna perhatikan. Inna hadzaini, itu inna hadzaini. Inna hadzaini. Pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Kenapa kok tidak inna hadzani? Padahal kan isim isyarah itu mabni atau mu'rab? Mabni, ya. Isim isyarah semuanya adalah kecuali ada kecualinya. Ada kecualinya kan? Ada catatannya nggak di situ? Nggak ada ya? Di buku antum ada kecualinya? Nggak?
Isim isyarah itu halaman berapa? Al-ismu binadhar ila taghyirihi. 17. Nah itu ya, ada ya catatannya itu di keterangan. Di keterangannya perhatikan itu. Yang nomor 3, hadani dan hatani ditinjau dari takhirnya adalah mu'rab. Ya, mu'rab. Nah, sudah kan? Kalau lainnya dia mabni. Paham nggak sampai sini? Maksudnya apa itu? Anda tulislah ya. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Anda hapus ya. Kalau misalnya, perhatikan kalau misalnya hadza kitabun. Hadza apa hadza? I'rabnya mubtadaun fi mahalli raf'in. Kitabun khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismu mufrad. Sekarang kita masukkan inna. Inna apa? Enggak, jadinya kalimatnya kalau dimasukkan. Ya enggak lah, tetap inna hadza kitabun, tetap hadza. Kok jadi hadza ini? Kan awalnya hadzani kalau di buku, ini hadza saja. Ah, itu maksudnya apa? Iya, sekarang nih hadza tetap walaupun masukkan inna. Kenapa? Karena dia mabni. Kembali. Mabni. Ah, itu dia. Beda dengan hadzani sama hatani. Atau Anda tulis di isim isyarahnya gini. Hadzani haula'i hadhihi hatani haula'i. Yang ini sama ini itu adalah mabni, kecuali ini mu'rab. Makanya ini dia artinya mu'rab ketika kemasukan inna yang awalnya hadzani berubah menjadi hadzaini. Ini tanda dia mu'rabnya berubah ya. Itu mu'rabnya. Apa? Oh iya itu maksudnya. Kok pinter Anda? Insyaallah. Masya Allah. Ya. Ingat ya, ini penting ini. Ya kan isim musanna itu alif, iya kan? Alif nun atau ya dan nun. Kolamani atau kolamaini, kan itu kan? Kapan dia berubah menjadi kolamaini? Ketika nasab. Kalau kolamani marfu. Ini kan isim musanna ini kan? Hadani hatani isim musanna enggak? Musanna kan? Ini mufrad, musanna ini jamak. Ya. Ini menunjukkan 1, menunjukkan 2, menunjukkan 3 atau lebih. Bukan 3 atau 4, 3 atau lebih. 3 atau lebih. Kalau 4 berarti batasnya cuma 4. 5 nanti bingung. Jadi terus. Ya. Jadi kalau hadza tetap inna hadza kitabun. Posisi yang di sini baru dia inna. Yang awalnya hadzani
Kalau kalimatnya ya bukan hadzani kitabun, salah. Kalau seperti ini hadzani kitabun, maka ini kalimatnya salah. Kenapa salah? Karena ini musanna, ini mufrad, tidak sesuai bilangannya. Maka biar benar ditambahkan, dirubah juga menjadi isim musanna. Tambahin alif dan nun. Tambahkan alif dan nun menjadi kitaban. Ini baru menjadi ini mubtada, ini khobar. Kemasukan ina berubah sekarang. Hadzani berubah menjadi hadaini. Tetap kita bani. Kan ya? Jangan lupa. Sering lupa nih orang sini. Baik. Kemudian kitabah Muhammadin. Ada yang tahu nggak kenapa kitabah? Irobnya kitabah itu apa kitabah? Ya, obar. Terus kenapa kok kitabah? Hah? Aslinya apa itu? Naam, aslinya adalah kitabani. Nunnya dibuang, kenapa? Karena dimudhofkan kepada yang lain. Ini kitabah Muhammadin. Aslinya itu adalah kitabani sama Muhammadun. Ini aslinya. Kemudian ini. Kemudian ini dimudhofkan ke sini, nunnya ini dibuang. Nun ini dibuang menjadi kitabah Muhammadin. Ini aslinya kitabani Muhammadun. Kalau ini menjadi kitabah Muhammadin. Ingat ya, mudhofun ilaih. Makanya di situ kitabah ada alifnya di situ. Nandain ini aja. Nandain dia isim musanna itu ada alif. Cuma nunnya di sini dibuang karena dia dimudhofkan. Bisa ya? Nah, isim musanna mesti hilang nunnya. Kan sudah ada nih, sudah pelajari. Enggak lah. Kalau isim musanna dimudhofkan tetap nunnya dibuang. Udah dipelajarin, coba buka halaman 11. Halaman 11 di catatan itu, di catatan dalam kotak. Oh iya. Kalau udah itu enak itu. Benar, artinya udah ingat lagi, memorinya keluar lagi. Oh iya, itu sedap, anak suka itu. Benar. Kalau udah iya itu anak alhamdulillah. Enggak, jadi enaknya belajar kayak gini nih. Jadi kita mengingatkan apa yang sudah dipelajari, kadang kalau lupa. Beda kalau belajar sendiri, mungkin di rumah bingung atau apa ya maksudnya kan. Nah ya, paham ya? Kasih aja kode di situ penting, nah, gitu biar nggak lupa tuh. Penting. Nah, sekarang tugas antum coba tulislah i'rabnya dulu. Yang bawah itu hadani kitaba. Langsung saja ya, inna hadaini kitaba Muhammadin. Itu aja langsung tulis. Inna hadaini kitaba Muhammadin. Coba antum tulis di buku antum, ana nilai. Mungkin banyak yang ya, banyak yang nggak hadir karena antum apa Facebooknya? Johnny Effendi.
Cepat itu biasanya. Apa blank? Mau pakai H ya? CH ya? Nun di bawah garis Ustaz ya. Nun di bawah garis. Ada ini di bawah garis. Mana itu? Iya di bawah. Ada ini kan? Oh sudah temanan kalau itu. Nah untuk mengadakan siaran langsung nggak? Sudah menuliskan tutup. Kamera yang sering. Pak Ilyas nonton ya.
Ayo. Kayaknya pusing Pak. Apanya pusing? Nyembelin. Kenapa kok bisa? Kayaknya Ilyas lagi nonton. Iya. Udah selesai. Sini. Bisa. Taruh dulu. Nah, mau share. Ya, tekan dulu. Bentar lagi. Baik, udah, mumtaz. Baik.
Kalau ingat ya, fi mahli nasbin itu hanya untuk yang yang mabni. Ya, fi mahli nasbin itu hanya untuk yang mabni. Tapi ini kan mu'rab. Ya, mu'rab berarti punya alamat. Oke. Irobnya sama aja kayak yang atas itu. Gimana ini Pak Randy ini? Kebanyakan libur nggak? Semua. Tas. Ayo, coba lagi. Ayo, Pak Pendi. Kenapa dong? Apa yang dibelengkan? Sama aja ngirowe dengan kana kemarin, cuma dibalik aja. Kata-katanya itu juga mansub, marfu, alamatun nasbi apa? Tergantung isimnya kan. 5859 itu kan apa? Si mufrad dhamma fathah kasra. Si maksur dhamma muqaddara fathah muqaddara kasra muqaddara. Si mangkus dhamma muqaddara fathah zahira kasra muqaddara. Muzanna alif ya ya. Jamak mudzakkar salim waw ya ya. Jamak muannas salim dhamma alif kasra kasra. Itu kan? Jamak taksir dhamma fathah kasra. Ismaul hamzah waw alif ya. Anu nasarfi dhamma fathah fathah. Ana. Ya Allah, kenapa ini Pak Bendi ini? Apa yang antum pikirkan? Ini musananya tulisannya kayak gini. Ada lab layinannya kan? Wala matu rafihi alifun musanna. Tas. Mansubun. Si maf'ul. Ada wawunya. Iya. Hamzah. Hamzah. Kenapa? Bisik-bisik. Yang sudah hafal kita kemarin. Jangan dilupakan, itu kuncinya itu kan udah ada tandanya kan. Kalau fi'il madi 5152, fi'il mudhari 107 108. Nah, untuk isim ini 5859. Udah ada tandanya kemarin kan?
Maksudnya di aba Ustaz. Aba, abi, akho, akhi. Hadaini ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi ya li'annahu ismul musanna. Lah iyalah antum apa? Kan mu'rab dia. Tulis inna hadaini kitaba Muhammadin. Inna tansibu ismaha wa tarfa'u baraha. Hadaini ismu inna mansubun alamatun nasbi yaun li'annahu ismul musanna. Baik, kayaknya cukup lah ya. Kita mau latihan menulis dulu. Coba ini hapus dulu. Abu Muhammad sekarang antum juga tuliskan ini biar yang teman-teman yang belum selesai mencatat. Inna hadaini kitaba Muhammadin tadi. Gak usah bawa buku lah. Udah luar kepala ada itu. Biar dia dulu. Nih. Nah, dicatat ya yang belum. Inna hadaini kitaba Muhammadin. Anak dikte antum bisa catat ya. Inna hadaini. Sebaiknya bisa kalau ini tasdid itu kita tulis apa? Tulis tasdidnya tulis. Ya. Terus tanda hamzahnya juga ya. Kitaba, ya benar. Enggak, tanya banyak. Langsung naik ke atas. Kita banyak juga sana kan Muhammadin kasih hamzah sama tasdid di alif enggak, di alifnya itu inna itu ini tasdid, nah situ hamzah. Nah kasih tasdid juga dulu. Cukup. Nah silakan dicatat ya yang belum selesai. Yang lain juga bisa dikeluarkan buku itu latihan menulisnya. Bawa kan? Tapi ini bawa kan? Coba bahan pinjam bahan. Sebentar anak kasih. Antum catat dulu. Jadi sambil mencatat ini yang sudah selesai, antum kerjakan dulu yang halaman 2 ini yang biar antum hafal mana huruf-huruf yang ada di atas garis, mana huruf yang di bawah garis. Membiasakan. Apa? Di sininya aja langsung, di bawahnya itu ada. Kalau kurang di buku tulis boleh. Dicontoh aja, di atasnya itu dicontoh.
Yang halaman 2 itu yang huruf boleh dicetak, di atasnya itu dicetak, disama persiskan ya, nggak boleh beda. Kalau belajar itu sama persis tuh, besar dan lebarnya juga disamakan. Nggak apa-apa, pelan-pelan, diukir dulu nggak apa-apa. Itu iya, iya kalau bersendiri. Ada juga di dalam Al-Quran modelnya seperti itu. Harus sama ya, besar dan panjangnya harus sama. Antum mana Abu Zaid? Ya. Berarti antum tulis di buku tulis saja nanti. Lihat, praktekkan itu tulisan yang huruf-huruf di atas garis. Tapi catat ini dulu ya, selesaikan dulu yang ini, yang belum selesai tadi. Marfu. Karena isim musanna dia. Isim musanna kan alif ya ya. Doanya panjang, mudhafun. Kasih gigi. Ini udah benar kayak gini. Tulisan antum ini udah benar, ini udah bagus. Mudah banget. Ini wa mudah. Majrur. Nulis lam alif tuh kayak gini nih. Tarik ini dulu. Ini langsung gini. Nah, gitu. Nah, kan dari gini. Gini dulu. Ini nih. Langsung gini. Ya kan? Jadi kayak gini. Ini langsung gitu. Ya kan? Lian aku kan. Juga. Oke, jazakallah khairan. Silakan yang tadi belum selesai dicatat. Pak Mendi, silakan dicatat. Mana itu? Wow. Alif. Halaman 2 itu yang huruf-huruf di atas garis atau di keluarkan buku ini, mencatat, menulis, latihan menulis. Bawa. Ya. Sama kalau bisa sediakan itu apa namanya? Buku halus kasar, tahu ya? Nah, buku tegak bersambung. Tapi kita mau untuk belajar menulis ini. Itu untuk membantu itu mana huruf yang harus di atas garis dan di bawah garis. Buku itu kan depan lah ya, di bawah ya. Dicetak aja di atasnya itu dulu, disamakan. Besar kecilnya harus sama.
Bentuknya juga pelan aja. Ukir dulu nggak apa-apa, ukir dulu. Harus sama bentuknya. Masuk dong. Waalaikumsalam. Itu buku apa? Tegak bersambung. Tegak bersambung. Nah, ya itu pas itu. Nah, itu enak. Itu latihan menulis itu dulu. Yang kecilnya itu Pak ya. Di bagian kecil itu huruf-hurufnya itu. Di situ langsung nulisnya. Untuk batas huruf naik ke atas, batasnya yang besar itu aja, nggak boleh lebih. Kalau huruf yang di bawah garis, itu juga di bawahnya, melewatin garis kecil itu. Ini udah semua ya? Saya hapus ya. Jadi nggak belum ya? Apa-apa ya. Jadi kan kalau garis halus kasar itu kan kayak gini ya. Gini ya. Jadi kalau huruf-huruf yang di atas garis misalnya alif, ya batasnya sampai sini aja. Alif itu berarti dari bawahnya. Ini nggak usah sampai tembus sekali lah. Kemudian ba juga kan huruf di atas, titiknya aja yang di bawah. Beda dengan ro. Kalau ro berarti dari sini tariknya ada yang tembus ke bawah. Nggak boleh ke gini. Nah, gini salah. Kalau ini bukan ro tapi lam nih. Ro kayak gini. Nah, untuk membiasakan ini aja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa itu berarti tulisan itu benar. Walaupun jelek tapi kaidahnya benar. Kalau jim, misalnya jim. Jim yang narinya dari sini ke sini. Jim, ha, ho berlaku ini. Gitu ya. Untuk membiasakan itu tuh. Ain misalnya ain. Kalau ain berarti kayak ini. Kebanyakan kelebihan. Buat huruf apa Pak? To. Oh, to. Dia kayak so dulu. Di sini dia, ini baru garis ini. Po, zo bisa berlaku dua-duanya. Agak naik atau nggak usah naik juga, nggak usah lebih juga boleh. Langsung di sini aja gini. Nah, gini. Pas ini, pas barai sini, gini. Ini salah ini. Kebanyak kebesaran. Ya, kayak gini aja. Ini. So juga seperti itu so. So gini aja. Ini tinggal garisnya ke bawah. Ini berlaku untuk so do. Ikutin. Yang penting biasakan itu dulu saja nulis. Jadi antum biar rapi tulisan. Mana huruf-huruf yang di bawah, mana yang di atas. Itu bisa di bawahnya satu lagi itu. Memang ada dua. Di kecilnya ya, ingat di kecilnya. Sekali lagi coba tulis. Kalau alif berarti tembus ke atas sampean. Itu nggak bawa mat.
catat aja dulu, pinjam ke temannya itu huruf apa saja yang di atas garis, praktekkan juga antum. Dicetak aja nggak apa-apa, disamakan bentuknya ya. Ya kayak menggambar. Pertama-tama memang kayak menggambar. Kayak menggambar anak TK itu kan ciplak dulu, mukir, memang kayak gitu. Kita dulu latihannya seperti itu juga. Yang telaten, iya halaman 2. Yang telaten biasanya tulisannya cantik. Teman-teman anak itu tulisannya bagus. Anak dulu nggak telaten juga kadang. Pindah langsung hotnya, hot read A. Yang telaten itu tulisannya bagus, masya Allah. Enggak bengkok itu sebenarnya. Itu sebenarnya bukan bengkok. Itu karena mata pensil itu aslinya kan hotnya pakai pensil. Dia dimerengkan gini, seret naik ke atas besar makinan. Jadi dia posisi kalau umpama pensil yang ini, jadi kan gambarnya gini. Jadi cep kebesar di atas itu. Tapi kita kan nggak ada pakai pensil itu. Kalau dulu kita belajarnya memang khusus pakai pensil hot juga. Pensil 2B itu dikerok, gini tepeskan. Nah kalau kita nggak usah, pakai biasa aja. Yang penting tahu kaidahnya saja lah. Nggak begitu sampai mahir kali nggak apa-apa. Yang penting tahu mana huruf yang harus dinaikkan, mana huruf yang tidak, mana huruf yang di atas garis atau yang di bawah garis. Diputu aja Pak, ini putu antum baru tulis lewat HP. Oh tidak ada. Yeah. Tulis Pak Han. Yang nomor 2 halaman 2 itu tulis di bawahnya. Iya. Diukir aja Pak Han, diukir harus sama persis ya. Besar lebarnya juga harus pas sama. Sebenarnya enaknya gini, ini pengalaman anak. Seenaknya sebenarnya pakai buku tulis ini kayak Pak Sulaiman. Nah, kan banyak ini. Jadi yang tulisan ada di buku itu, dia difotokopi, ditempel, digunting, ditempelkan di atasnya itu. Di atas yang paling atas kali tempel. Jadi antum nulisnya bisa banyak. Mungkin di halaman baris 1, 2, 3, 4 sampai 5 mungkin pelan-pelan enggak apa-apa. Pelan tuh memastikan. Nanti semakin ke bawah tuh bisa semakin cepat. Karena kan udah tahu ini, terus itu tuh. Nah, tujuannya itu, semakin banyak antum menulis ke bawah itu semakin cepat biasanya. Walaupun awalnya lambat. Ya, awalnya lambat enggak apa-apa. Pelan diukir benar-benar. Nanti ke bawahnya makin cepat. Biasanya kayak gitu. Kalau Bang Alex itu sebenarnya biasanya kayak sendiri pada kita kan. Bang Alex itu dari bengkok awalnya dulu apa belakang? Iya, bengkok dulu. Set, baru ini. Set. Ada sih di halaman berapa itu lam alif. Lihat di situ ada. Antum lihat aja di situ, di buku ada itu. Halaman berapa itu lam alif? Coba cari. Enggak, belakangnya lagi, belakang.
Nggak, cara menulisnya ada di sini di belakangnya. Nanti udah dapat kan Pak Penis? Hilang ya? Di copy aja lah. Masih ada foto udah Pak? Masih ada? Iya itu. Ya dimodelkan. Kadang ada di dalam Al-Quran juga seperti itu modelnya. Biasanya menutup kata. Lihat aja di Al-Quran. Al-Quran itu kan khat naskhi itu. Baik, ini di stop aja. Stop, udah selesai kan?